biarin diliburin. Kalau saya senang juga diliburin, apa, di sekolahin, artinya sekolah masuk supaya apa? Supaya manusia jangan berboya-boya, jangan berhura-hura, jangan berbuat maksiat antara Natal dan tahun baru. Biarin sekolah, kan liburnya mulai tanggal 3 Januari itu saja sampai tanggal 17 Januari. Liburnya dulu. Sekarang sudah sekolah supaya orang jangan lagi melakukan kemaksiatan. Masuk tahun baru, bulan Desember berakhir, dirayakan dengan pasang petasan, dirayakan dengan nemu trompet, dirayakan dengan lonceng segala macam. Itu Yahudi ajarannya semuanya. Oke, diliburin apa sekolah dimasukin, liburnya dipindahin, ada hikmahnya saudara. Besok tahun baru jangan pengen begitu ya. Jangan lagi bakar petasan, jangan lagi tiup trompet. Itu semua hilangin. Kita umat Rasulullah, ya. Mari kita perbanyak istighfar. Kalau bisa bikin istighosah di kecil-kecilan di musola, bikin salawatan di musola. Ayo tahun baru kita istighfar kepada Allah. Kita ini banyak berbuat salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri waz zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insan. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Shadaqallahul azim. Saya muliakan DKM Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sudah diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang banyak untuk ngurusin mushola yang sebesar ini, selalu makmur jamaahnya. Bukan soal besar musholahnya, tapi besar semangat rohani spiritual untuk mengisi agar mushola ini makmur fi dunya wal akhirah. Jamaahnya rajin sholat. Amin apa amin? Disuruh doain. Jamaahnya rajin sholat, rajin ngaji, rajin nyari duit. Insyaallah berkah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah mana tadi? Sudah pulang. Ya udah nyumbang Bapak no. Ya tak lupa panitia Bapak Saharyono yang selalu semangat dan teman-teman punya zirah untuk memperingati perayaan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hujaj, para alim ulama, tokoh masyarakat, RT RW, Bapak Ibu di luar kedengaran suara saya. Alhamdulillah. Ini karena memang Kiai Sahroni nilai kurang sehat,
Ya, saya terpaksa kayak di Badal Gorat ini. Jam 11 saya selesai ya. Karena saya juga ada acara mau di tetangga. Ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit tadi manfaat ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Doain ke Imam Syahrani supaya diberi kesehatan oleh Allah yang sudah memberikan tadi akan kelebihan fadilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita ngaji. Tertera dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Hakim, lamma tarafa Adam al-khati'ata fa as'aluka ya Rabb bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad ghafarta li ila akhir hadis. Tatkala Nabi Adam alaihi salam punya dosa, punya salah dulu di surga. Nabi Adam itu salahnya apa? Dia mendekati memakan buah. Ya kata sebenarnya tafsir bukan buah khuldi. Ya ada yang mengatakan itu buah khuldi. Para ulama menyebut buah khuldi lah. Ya. Itu pertama kesalahan Nabi Adam. Padahal kesalahan Nabi Adam itu gak begitu besar, cuma ya ambil makan buahan. Yang menjadi besar bukan soal salahnya, tapi derajat kenabiannya yang membuat Nabi Adam salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah gara-gara inilah Nabi Adam menyesal. 300 tahun beliau sujud merunduk kepada Allah, minta ampunan Allah gara-gara satu itu tuh, nyengget mangga orang. Tuh bahasa kita begitu. Di depan rumah ada mangga, kiai ustaz Sanoji liwat, dia petik tuh mangga ataupun jeruk. Bukan karena jeruknya itu bagus, yang nyolong ustaz, jadi kelihatan orang bagus, gitu kan? Coba nyolong macam preman, diceritain orang kagak? Kagak ya macam preman juga nyolong, biarin jeruk gua hilang dah, kan begitu kata yang punya. Tapi kalau yang manggil seorang kiai ambil tanpa minta, dicolong aja, derajatnya turun di hadapan manusia. Kenapa? Dia seorang alim. Kok begitu caranya? Makanya begitu. Orang alim itu daripada orang biasa disiksanya lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ya, begitu makanya tadi itu Nabi Adam seorang nabi makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, kan di Quran gitu ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam ke surga itu dengan segala kenikmatannya bersama Siti Hawa. Silakan makan, tapi satu pohon itu jangan dekati. Hadhihi syajarah. Rupanya setan itu ya udah mulai mengganggu. Kan gara-gara diciptakan Adam, kan iblis nih disuruh sujud kepada Adam. Iblis mau kagak? Iblis mau kan? Ya. Terus judul li Adam, sujud kepada Adam, oh enggak dia. Sampai kalau tanya, "Mama na'aka, apa yang menyebabkan kau enggak sujud kepada Adam?" Apa yang bilang? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tuaan saya, hebatan saya nggak sujud kepada Adam. Diusirlah itu iblis dari surga. Akhirnya apa? Dia buat perangkap yang Adam dilarang makan buah khuldi, setan ngerayu terus. Makanya
satu keterangan bahwa anna iblisa ronna arba'a ronnatin, sesungguhnya iblis itu menjerit-jerit sampai 4 kali jeritan. Iblis itu menangis, menjerit, meronta-ronta sampai 4 kali. Satu, hina lu'ina, ketika dilaknat sama Allah di neraka nanti. Wahina uhbito, ketika diusir dari sorga. Setan tuh nggak, iblis tuh nggak rela menjerit gara-gara si Adam diusir dari sorga. Kedua, ketiga, wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjerit-jerit tuh iblis. Yang keempat, wahina unzilati suratil Fatihah, wahina unzilat suratal Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. 4 kali itu iblis menjerit-jerit, meronta-ronta kalau bahasa kita mah. Ya. Nah, ini yang saya bahas kaitannya dengan tadi. Kenapa ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia iblis menjerit-jerit? Jadi kalau ada orang sedih marah, yang kalau mudah orang pada desem, orang pada demen. Ada orang baca rawi, baca hadroh, sintuturun, dia ulangi, adibai, dia jerit-jerit, berarti itu dia ponakan iblis. Yang orang demen mudah, ponakan iblis. Dibacain riwayat Rasul, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Enak tuh, iblis menjerit-jerit. Dia nggak senang Rasul lahir ke bumi. Kenapa sebabnya? Ayo kita cari sebabnya sekarang. Ayo kita cari. Kenapa iblis ketika Rasulullah dilahirkan dia menjerit-jerit? Di mana rahasianya? Itu tadi. Nih, ketika Adam punya dosa di sorga, Nabi Adam 300 tahun mohon ampun kepada Allah. Ya, apa yang dia minta kepada Allah? Ya Rabb, nih doa Nabi Adam nih. As'aluka bihaqqi Muhammadin qad ghafarta li, itu doa Nabi Adam. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkat kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kau ampuni dosaku. Gara-gara 40 tadi Nabi Adam minta ampun kepada Allah, nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Itu rahasianya. Jadi kita bahas sebentar. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, kaifa ta'rifu, bagaimana kau bisa mengenal Muhammad? Lam akhluquhu, Muhammad belum kuciptakan. Bayangin tuh, Nabi Muhammad belum lahir. Ya, sama tadi juga Siti Asia sama Siti apa tadi? Yang Rasul Ustaz terangin duluan tadi. Itu Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Adam udah nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, berhak kebenaran Muhammad, hendak kau ampuni dosa-dosaku. Kata Allah, hai Adam, di mana kau tahu itu Nabi Muhammad? Dia belum menciptakan. Nih di sini rahasianya. Dia belum menciptakan. Apa kata Adam? Ya Allah, ya Rabb, lama khalaqtani biyadika, tak kala kau ciptakan aku dengan kekuasaanmu. Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Kalau ceritanya banyak dalam riwayat. Wa nafakhta fi, ya, ila ruhiha, dan kau tiupkan ke dasarku ruh, ya, ruhika, ruhmu kau tiupkan ke jahatku. Jadi
Jadi tatkala Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, kata Adam, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Jadi bahasa kita hidup itu, kalau udah tiupin hidup dah. Aku angkat kepalaku, wa ra'aitu ala qiwamil arsy, dan aku lihat di tiang-tiang arsy, kata Adam, maktuban, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di tiang-tiang arsy kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Udah tertulis tuh kalimat-kalimat mulia itu. Nabinya belum dilahirkan, belum diciptakan. Apa kata Adam? Ya Allah, itu Muhammad kalau bukan karena makhluk yang kau cintai, tidak mungkin kau gandengkan dengan kebesaran namamu dengan Muhammad. Kata Allah, betul hai Adam, orang yang paling aku cintai, makhluk yang paling aku cintai di muka bumi ini tidak lain hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga aku gandengkan nama itu bersama namaku. Apa kata Allah? Hai Adam, ud'uni, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Qad ghafartu lahu, qad ghafartu laka, maka aku ampuni dosa-dosamu. Laula Muhammadan lam akhluquka, begitu kata Allah. Hai Adam, mulai sekarang berdoa kepada aku, mintalah kepada aku dengan kebenaran Nabi Muhammad, maka aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Kalau bukan karena Muhammad, tak mungkin kuciptakan engkau hai Adam. Tuh, jadi Adam ada karena ada kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kau tak kuciptakan hai Adam. Tuh hebat. Makanya pas Adam diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tuh iblis menjerit-jerit waktu Muhammad dilahirin. Ya, dia lahir. Waktu dulu udah saya ngejari Adam celaka di sorga, dia masuk ke neraka, dia makan buah khuldi supaya dia berdosa. Lah kenapa diampuni oleh Allah? Diampuni oleh Allah karena kebesaran Nabi Muhammad. Udah sebut-sebut namanya. Pas dia lahir Nabi Muhammad ke muka bumi, iblis menjerit-jerit. Orang senang, ya lahir habis itu menjerit-jerit. Wow, tolong kayak orang kesurupan. Makanya kan kalau iblis rupanya begitu, jadi orang kesurupan ya. Ya, dulu kan orang Kencang tuh banyak tanah-tanah lebar, banyak pohon-pohon gede, banyak sawah-sawah, banyak pohon-pohon lebar. Ya, kalau lewat ke tempat-tempat yang akrab itu suruh jalan, suruh numpang jalannya, numpang anak babi mau lewat, gitu ya. Kenapa? Takut kesurupan. Emang apa kesurupan? Orang rumah punya anak orang. Iblis kan di sorga iblis yang menggoda Nabi Adam, turun ke bumi namanya setan yang membuat orang jauh dari Allah. Itu sama, cuman beda nama. Dia juga iblis, setan, apa lagi? Lo banyak banget namanya, ya kan? Yang kayak begitu tuh, iblis, setan, ya. Itu orang apa? Makhluk-makhluk yang menggoda manusia. Kayak kita kalau lihat seperti zaman dulu ngomong-ngomong anak orang mau liwat. Kalau anak orang liwat, udah digodain. Kata nenek punya kita dulu, jangan pakai anak orang, rumah punya anak apa dah? Anak babi. Jadi numpang-numpang, anak babi mau liwat. Jadi yang nungguin tempat itu tahu ya yang lewat anak babi. Jadi orang diapain? Orang disuruh. Orang kesurupan dia, orang ditemplokin, kenapa? Yang lewat babi, coba yang lewat orang, bisa suruh kita. Ya, akhirnya kesurupan dibunyiin, aduh, dicemplok, aduh, lu minta apa? Lisong sudah pulang beduk. Apalagi kopi yang pahit-pahit, ini kasih, itu orang begitu. Namanya kesurupan. Setan itu membuatnya seperti
Nabi Muhammad dia menjerit-jerit saudara. Ya. Dapat nasi datang kedua sudah ceramah panjang. Udah gue sudah ini kali ya. Yang nak mau gili ya. Sudah apa terus ini? Terus lagi terus. Asal. Ya. Baik, saya lanjutin. Emang belum selesai sih menerima panjang banget ini. Jadi Nabi Adam hasil diampuni dosa-dosa oleh Allah berkat keagungan nama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, iblis orang senang, dia menjerit-jerit dan tuh jadi nyambung tuh sama hadis yang tadi tuh dengan keterangan itu saudara sekalian. Jadi supaya tahu, ya makanya semua nama Allah digandengkan dengan nama Nabi Muhammad di setiap ucapan. Contoh, azan. Azan ada nggak Nabi Muhammad disebut? Ada nggak Bu? Ibu, azan disebutkan Nabi Muhammad disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa disebut itu azan nggak sah. Digandengkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru azan. Berapa kali orang azan dalam 5 waktu? Ya, 5 kali. Satu musola, satu masjid. Di Indonesia ada 227.000 masjid. Itu masjid doang. 2.227 masjid, sekian itu masih doang, belum musola. Setiap 5 waktu datang subuh orang azan nyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Nabi Muhammad. Beribu-ribu orang menyebut ketika azan. Itu baru azan sholat, belum azan orang lagi yang pada lahir. Anak bayi lahir diazankan, diazanin, betul. Yang sekali lahir berapa orang diazanin sama bapaknya, betul kan ya? Ibu waktu yang lahir bapaknya ngajarin kagak? Ngajarin kan? Ngajarin kan bapaknya? Ya kalau bapaknya ngerti agama diazanin, ya kalau jadi berarti mah disewain sama orang lain. Orang bisa azan nih anak mau lahir, panggil Ustaz, soal haji, ya Ustaz, anak saya aja ini, saya bayar gopay, lo mau apa Ustaz? Ya. Lo kan azan kan itu bisa. Jadi orang Islam anak lahir dari azan-azankan, itu nyebut nama Muhammad di situ. Itu baru lahir. Belum yang mati. Yang mati diazankan enggak? Diazan orang kita mah. Ya, supaya kias orang lahir diazankan, mati itu kias dari lahir. Maka mati juga disunahkan diazankan. Orang lahir diazanin, orang mati juga sunnah diazanin. Kalau mau enggak diazanin, ya enggak apa-apa. Mungkin ente mesen gitu, jadi kalau mau mati gue jangan diazanin ya. Lah kalau nggak apa-apa, jangan azanin, ambilnya dangdutan di situ. Ya kagak ada di lokan. Main udah diem baik. Main mau diapain yang masa berdua yang orang ajaran kita pada hidup, ya kata gini, lo jangan diazanin emang aliran mana sih? Begitu ya kata. Lah yang meninggal senang banget diazanin, disebut nama Allah, ditalkin senang banget. Lah kita deh pada belagu mau nalkin. Oh gak azan ke yang lain sama alirannya kan ada orang gitu gue belagu banget. Mulutnya kata bid'ah. Pakai nanya dalil jadi kayak Ustaz. Jangan nanya dalilnya. Nenek-nenek lu ulang tahun gak pakai nanya dalil. Betul kan? Iya, ulang tahun nenek-nenek tiup lilin gak pakai nanya dalil. Lagi lihat ulang Muhammad mulut dan pakai nanya dalil. Tuh banyak kemuliaan ya Rasulullah. Makanya kita beringati hari kelahirannya. Gara-gara muludan, gara-gara pisang laku, betul. Gara-gara muludan, tukar jeruk laku, betul. Gara-gara muludan, itu tuh kardus pada laku, tisu pada laku, aqua pada laku. Gara-gara muludan, main hadir tiap hari laku, betul nggak? Jangan kita gopay 2 juta. Berapa rame yang siap Ustaz itu? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yuk kita lanjutin nih. Jadi Nabi Adam itu mendapat ampunan Allah berkat nama Nabi Muhammad. Itu baru dalam azan, dalam sholat, dalam doa mendengar azan disebutkan Nabi Muhammad.
Ayo Allahumma Rabba hadhihi da'watin wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadil wasilah wal fadilah. Disebut nama Nabi Muhammad setelah azan. Betul. Salatnya dalam salat disebut Nabi Muhammad. Ketika tahiyat awal, ketika tahiyat akhir, semua disebut nama Nabi Muhammad. Orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad, digandengkan nama beliau. Ya, inilah kelebihan. Makanya kita mau umatnya jangan pakai sungkan-sungkan mencintai Rasulullah dengan memperingati Maulid. Kalau nggak ada maulidan, saudara, nih maaf nih orang mencong yang beberapa musola nih kagak pernah datang musola kalau nggak ada maulidan. Benar nggak? Orang kalau nggak ada maulidan nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ketemu teman-teman, nggak pernah dengar nasihat. Walaupun nasihat banyak sekarang lewat YouTube, tapi maulid malah lain barokahnya. Ente ngaji di YouTube udah berkat kagak? Dapat kagak? Kagak. Coba datang kemari itu, dah itu berkat. Ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah bersyukurlah dengan adanya hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutin. Kita ini adalah umat Rasulullah yang banyak kezalimannya, banyak dosa-dosanya, banyak berbuat maksiat. Tapi kita ini umat akhir zaman. Oleh Rasulullah, kalau kita melaksanakan dua amalan, insya Allah akan jaga dari segala azab dan siksa Allah. Kata Umar bin Khattab, laqad kana fid dunya amanani min adzabillah. Sesungguhnya di dunia ini ada dua keamanan dari siksa Allah. Nih dua, bawa pulang lagi. Ya, sesungguhnya kata Umar bin Khattab, ada dua keamanan dari siksa Allah. Kalau ingin aman dari siksa Allah, lakukan amalin dua nih. Ya, rufi'al awwalu wa baqiya sani. Yang satu udah diangkat sama Allah, yang kedua masih tersisa. Apa yang terangkat? Fal awwalu, yang terangkat itu adalah wujuduhu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan Rasulullah SAW di antara kita nih, di antara manusia udah gak ada. Kita udah ngedekin Rasulullah. Kita nggak berdampingan Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat dulu, para sahabat, para tabi'in, keluarga Rasulullah itu hidup bersama Rasul. Dia berdampingan, Rasul ada di antara mereka. Dan orang-orang yang membenci, yang memusuhi Rasul kagak diazab oleh Allah. Kenapa? Rasul masih ada di antara mereka. Di surah Al-Anfal ayat 32, ketika orang-orang kafir Quraisy itu nantangin Rasul, apa katanya? Wahai Muhammad, kalau Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah yang benar, turunkan hujan batu dan turunkan siksa kepada kami. Lihat surah Al-Anfal. Ya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami hujan batu dari langit dan turunkan kepada kami azab yang pedih. Bayangin, hujan segini aja kita rada-rada bingung kagak? Panitia udah digelarin karpet, kebasahan, itu hujannya cuma rintik-rintik begitu. Lah kalau hujan batu bayangin kayak apa? Enakan hujan batu, enakan hujan es. Enakan hujan es, kita menjadi sirup. Lah kalau hujan batu apa timpalannya? Semen. Lo hujan es masih timpalan sirup, masih ada. Hujan es kita dengerin, berkah, kena genteng, berkah. Hujan es gitu katanya. Bagaimana kalau hujan batu? Itu pernyataan orang-orang kafir Quraisy loh. Hai Muhammad, kalau Quran itu betul-betul adalah wahyu Allah, buktikan kepada kami, turunkan hujan batu kepada kami. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami hujan batu. Waqtina bi azabin alim, dan berikan kepada kami azab yang pedih. Tapi turun kagak?
turunkan hujan batu itu? Kagak. Ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu ayatnya Al-Anfal. Sekali-kali Allah nggak ngazab mereka, nggak siksa mereka selama Muhammad masih ada di sekeliling mereka. Karena Muhammad masih ada waktu itu, nggak turunkan azab, nggak turunkan hujan batu, nggak disiksa mereka. Nabi Muhammad masih ada. Pertanyaannya sekarang kita ini udah jauh nggak ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana caranya menghadirkan ruh Nabi Muhammad? Maka perbanyaklah sholawat. Dengan banyak sholawat, ruh Nabi Muhammad lahir bersama kita. Ayo banyak sholawat, ya, banyak sholawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musyi'ina qad ja'u li dhanbi yastaghfiruna Allah. Lihat tuh salawat dari Al-Quran tuh adanya salawat. Ntar yang kedua, jadi kalau kita ini ingin terjaga dari segala musibah, selamat dari azab Allah, biasakan baca sholawat yang gampang beda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lazimkan, apalagi kalau hari Jumat, lazimkan sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah hidup kita aman, tentram, damai, jauh dari segala musibah. Banyak sholawat. Satu, itu di depan saya, banyak sholawat. Zikir yang paling gampang, yang sanadnya langsung dari Rasulullah. Kita baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca sholawat. Kalau sekarang musibah banyak, tahu-tahu Semeru apa Kerinci, tahu-tahu Semeru Sabtu kemarin. Lah kita mau pada tahu kalau ada HP, gara-gara ada YouTube diberitahu orang, betul. Akhirnya yang ke Malang pada ngeri sekarang keluar daerah. Itu Masya Allah, itu vulkanisnya itu abunya begitu tebal, na'udzubillah, ya. Udah sampai ke Sudi Marat. Kita doain mereka supaya diberi keselamatan, diberi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lazimkan sholawat. Lazimkan sholawat. Nah, kita udah ketemu Rasul sekarang, maka hadirkan ruh Rasul dengan banyak sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholawat kepada aku 1 kali sholawat, Allah balasnya 10 kali sholawat. Nih, makanya ini banyak sholawat. Nah, yang kedua, lazimkan istighfar. Yang kedua kata umatnya Khattab al-istighfar. Racikan istighfar. Mana ayatnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah enggak mengazab kalian selama kalian mau mengucap istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini kita kan orang-orang yang rada-rada doyan sama dosa. Ini lagi mulut keren-keren banget, bukan alim-alim. Betul. Ntar mah di dangdutan nyawer. Enggak ya, di sini kayak kagak ya? Insya Allah kagak. Ya, jangan. Makanya banyaknya maksiat seperti itu sekarang. Kalau untung pemerintah liburin tanggal Desember diundur ke Januari, biarin diliburin. Kalau saya masih senang juga diliburin, disekolahin, artinya sekolah masuk supaya apa? Supaya manusia jangan berboya-boya, jangan berhura-hura, jangan berbuat maksiat antara Natal dan Tahun Baru. Biarin sekolah. Kan liburnya mulai tanggal 3 Januari itu saja sampai tanggal 17 Januari. Liburnya dulu. Sekarang sudah sekolah. Supaya orang jangan lagi melakukan kemaksiatan masuk Tahun Baru, bulan Desember berakhir, dirayakan dengan pasang petasan, dirayakan dengan nemu trompet, dirayakan dengan lonceng segala macam. Itu Yahudi ajarnya semuanya. Oke, diliburin apa sekolah dimasukin, liburnya dipindahin, ada hikmahnya saudara. Besok Tahun Baru jangan pegang begitu ya. Jangan lagi
bakar petasan, jangan lagi tiup trompet. Itu semua hilangin. Kita umat Rasulullah, ya. Mari kita perbanyak istighfar. Kalau bisa bikin istighosah di kecil-kecilan di musola, bikin salawatan di musola. Ayo tahun baru kita istighfar kepada Allah. Kita ini banyak berbuat salah dan dosa. Istighfar. Dulu juga begitu umat-umat di zaman Rasulullah. Tadi ayatnya saya baca. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum, sesungguhnya jikalau mereka izzalamu berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Walau annahum izzalamu anfusahum, jikalau mereka umat Rasulullah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ya, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat zalim di zaman Rasulullah itu, dia datang kepada Muhammad. Ja'uka, ngapain datang kepada Muhammad? Fastaghfirullah. Maka Nabi itu mengajak mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Mereka mohon ampun kepada Allah dengan datang ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu ngapain Nabi Muhammad? Wastaghfara lahumur rasul. Lalu Nabi Muhammad beristighfar juga untuk mereka agar mereka dapat ampunan dari Allah. Makanya kata ulama, istighfar kita belum paten. Kita hanya istighfar, Bu, Bapak, istighfar kita belum paten. Yang paten istighfarnya Rasulullah. Makanya orang-orang dulu kalau berbuat dosa datang kepada ulama, datang kepada Rasul, lalu minta kepada Rasul agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wasilahnya kepada Rasulullah, lalu Rasul baru istighfar buat mereka. Kita juga kan begitu. Makanya itu kalau di kampung ada orang soleh, di kampung ada orang-orang alim, di kampung ada orang baik, deketin, ngaji sama mereka, cari ilmunya, minta doa dari mereka, orang-orang soleh. Dulu orang-orang zaman Rasul begitu, dia berbuat zalim, dia datang kepada Rasulullah. Ja'uka, dia datang. Lalu apa ya? Lalu dia minta ampun kepada Allah. Ya, merasa istighfarnya belum cukup, Rasul juga mengistighfarkan mereka. Wastaghfara lahumur rasul. Lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka mendapati Allah sebagai zat penerima taubat dan maha pengasih lagi penyayang. Ayat itu tuh salawatannya tadi mana? Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai penghulu, wahai utusan Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, wahai zat apa orang manusia yang punya keutamaan, punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musiina, tatkala orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang bermaksiat, ya, qad ja'u, datang kepada engkau hai Muhammad. Innal musiina qad ja'u, datang kepada engkau hai Muhammad. Ja'uka lidan biyastaghfirullah, mereka dengan dosa-dosanya memohon ampun kepada Allah, lalu Muhammad mohon ampun untuk mereka. Jadi kita ini umat Rasulullah yang banyak dosa, banyak maksiat di akhir zaman ini. Ayo Mauludan saya kasih oleh-oleh secara batin, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Ibu-ibu sholawatan sambil tidur, sholawatan sambil masak, sholawatan sambil naik motor, sholawatan sambil jahit. Kalau jahit apa ya, pokoknya sholawatan dalam keadaan bagaimana, sholawatan, sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan banyak
banyakin istighfar. Nah, istighfar mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan dua ini, salawat dan istighfar, menjadi tameng negara kita, kampung kita dijaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir itu, lihat kemarin tadi udah ada surat dari Cilegon, apa tuh? Bagian pariwisata akan terjadi sumina. Hah? Emang kalau saya begitu orang boleh? Boleh. Ya kan saya. Sumina mah orang sebelah sana ya. Dijual sayur ya. Tsunami akan terjadi, gejolak tsunami ini ramalan. Kan kalau orang BMKG kan tahu ya kan tentang kejadian alam. Makanya jangan kemana-mana, sholawat sampai di rumah, sama istighfar di rumah. Ya, karena terjadi ini antara Desember ada satu ramalan di BMKG akan terjadi tsunami Cilegon. Ya, jangan ke laut, jangan ke gunung dulu. Diam-diam di masjid Al-Ikhlas. Diam-diam di musola, diam-diam di rumah, banyak istighfar, banyakin salawat, banyakin doa, banyakin zikir. Mudah-mudahan kita dapat ilmu batin yang kuat, ya, kita mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya tadi butuh doa melengkapi, ya, disuruh doa, suruh ceramah panjang ini, berarti apanya ketukar dalam masalah ini, ya. Gitu, mudah-mudahan manfaat. Cukup sekian dari saya, ya, yang saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu buat kita semuanya. Jam 11.15 menit. Sekian. Alhamdulillah ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari khilafah dari saya, mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.